Jadi harus dibedakan ini antara kemauan dan kebutuhan agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Murabat mania, kicamania, dimanapun Anda berada. Aktivitas dan pekerjaan yang sedang kalian lakukan semoga lancar, tidak ada satu hambatan apapun. Untuk Anda yang mempunyai cita-cita dan keinginan semoga dapat terwujud dengan baik dan cepat ya, amin. Dan untuk Anda yang lagi santai saja kayak saya, boleh kalian persiapkan dulu rokok kalian, barangkali habis beli dulu lah ya. Kemudian untuk yang suka ngopi bisa persiapkan kopi dulu biar lebih enjoy dalam menyimak pembahasan. Oke ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi dari kroto ya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, alangkah baiknya kita gambarkan sesuatu ya. Agar apa? Agar ya ini akan lebih mudah, harapan saya lebih mudah dalam memahami pembahasan itu ya. Kita itu sebagai makhluk hidup, sebagai manusia itu punya kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder. Di sini primer adalah kebutuhan yang mau nggak mau harus kita penuhi, dan untuk kebutuhan sekunder itu tidak harus kita penuhi ya, karena untuk kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi ataupun kita dapatkan untuk kita melangsungkan hidup. Contohnya ya makan gitulah ya. Kemudian makan sendiri ini ada yang sifatnya wajib, atau dalam arti kita makan itu setiap hari. Kemudian ada makanan juga yang sifatnya adalah tambahan ataupun cuman keinginan kita, gitu ya. Dari keinginan-keinginan tersebut setiap orang juga beda-beda kemauannya, dan juga setiap orang itu beda kebutuhannya. Dalam arti kondisi kesehatan setiap individu itu beda-beda. Ya misalnya kalau saya itu sukanya makan durian gitu ya, dan ini kemauan saya, dan ketika saya makan banyak itu pun tidak berefek buruk kepada kesehatan saya. Karena apa? Ya karena seperti kolesterol saya itu juga nggak tinggi, kemudian gula darah saya juga nggak tinggi, maka juga ini antara kebutuhan dan kemauan ini sinkron gitulah ya. Tetapi ada yang tidak sinkron di situ, yaitu apa? Harganya ya itu ya, karena mayoritas harga durian itu kan mahal ya. Nah, seperti orang lain juga, dia itu tidak suka durian. Dalam arti mungkin ya karena dia itu emang nggak terbiasa makan ataupun belum pernah makan gitulah ya. Dan misalnya juga dia itu juga mungkin kebanyakan gula darah ataupun kolesterol tinggi, yang berarti kan ibaratnya kalau kebanyakan makan durian kan ini juga nggak akan bagus ya. Tetapi dianya tidak suka. Nah ini cocok itulah ya. Kemudian ada lagi satu orang lagi, ada yang suka durian, tetapi dia itu gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi di situ. Maka kalau dia ibaratnya tidak mengerti ataupun dia tidak peduli dengan kesehatan dia, maka dan juga isi kantongnya tebal, dalam arti kalau dia pengen beli durian itu dia bisa gitulah ya. Tetapi ini efeknya akan buruk
karena ya gula darah dia itu udah tinggi gitu loh ya. Kolesterol dia udah tinggi. Nah, di sini kan antara kemauan dengan kebutuhan kan tidak sesuai. Artinya kesehatan dia itu akan memburuk di sini. Nah, setelah kita memahami pengibaratan tersebut, maka kita akan juga dengan mudah mengerti bagaimana kalau dengan murai batu ya. Jadi kroto sendiri adalah ekstra puding, ekstra itu tambahan, puding adalah makanan, berarti ini makanan yang sifatnya adalah cuman tambahan. Dalam arti ini dia tidak makan kroto ini, dia nggak akan mati karena keseharian dia itu sudah diberikan pur di situ ya. Tetapi murai batu sendiri antara satu dengan yang lain itu ada yang membutuhkan dan ada yang tidak membutuhkan. Kemudian ada yang mau ataupun suka dengan kroto, kemudian ada yang tidak suka dengan kroto. Barangkali dia itu sukanya ular kandang, sukanya ulet Hongkong, sukanya cacing. Nah, ini jadi kita harus bisa membedakan antara kemauan dan kebutuhan gitu loh ya. Kemudian kroto sendiri kan ekstra puding yang teksturnya lembut ya. Dia kulitnya tipis, kemudian dia berair. Dalamnya itu kan airnya banyak ya. Dan otomatis ini akan gampang dicerna kalau masuk ke dalam tubuh. Dan pencernaan ini sendiri tidak akan perlu bekerja keras untuk mencerna kroto tersebut menjadi partikel yang lebih sederhana, menjadi nutrisi bagi kelangsungan badan dia, gitu loh ya. Jadi ini sifatnya secara tidak langsung ini akan dingin pada murai batu yang memakannya, gitulah ya. Dan setelah kita ketahui hal tersebut, maka kita juga akan mengetahui murai batu yang cocok diberikan kroto ini seperti apa ya. Yang pertama tentunya adalah ya dia suka dulu lah ya. Dalam arti ada yang suka kroto, ada yang tidak. Dan ini yang suka kroto pastinya dia akan senang gitu loh ya. Seperti ketika kita ingin melaksanakan lomba ibaratnya, saya berjanji akan bersungguh-sungguh lomba nari atau apa. Saya akan lomba nari ataupun nyanyi di panggung, tetapi saya punya syarat gitulah ya. Loh, syaratnya apa? Saya kepengen makan es krim dulu. Nah, itu yang namanya juga kemauan, berarti dia itu suka gitu loh ya. Dan kalaupun kemauan dia itu terpenuhi, dia akan suka, dia akan senang. Jadi bersemangat dia yang akan melakukan lomba di situ. Maka ini juga bermanfaat. Tentunya kan gitu ya. Bermanfaat bagi kemauan dia itu. Nah, di situ. Tetapi juga ini belum tentu adalah kebutuhan dia. Ya barangkali dia itu padahal sudah mempunyai gula darah tinggi ataupun dia mempunyai penyakit diabetes, kok makanya malah es krim. Nah, ini kan tentunya juga nggak cocok bagi kesehatan dia. Itulah ya. Jadi untuk murai batu sendiri ya bisa dikasihkan asal dia senang pertama.
kedua itu adalah kebutuhan dia. Dalam arti kebutuhan itu yang diperlukan bagi kesehatan dia. Tentunya juga murai batu yang akan kita bawa lomba itu syarat utama adalah sehat dulu, sehat fisik dan sehat segalanya gitu ya. Kemudian kroto akan cocok diberikan untuk murai yang ketika berada di daerah yang lagi bercuaca panas di situ ya. Mungkin lagi musim kemarau gitulah ya. Dari pagi sampai sore itu panas terus. Nah, di situ kalau dia suka, kita bisa berikan di situ dengan alasan karena cuaca yang tinggi ini juga berpengaruh kepada suhu badan dia itu naik di situ ya. Nah, untuk meredam dia, untuk meredam suhu panas di dalam tubuh ini, selain dengan mandi, tentunya juga ekstra puding yang cocok. Ini juga kroto. Karena kalau suhu badan dia naik, terus kita berikan ekstra puding itu ulet Hongkong, ya ini nggak akan cocok. Karena seperti video yang sudah saya bahas sebelum ini juga ulet Hongkong itu teksturnya keras ya. Jadi kulitnya itu tebal di situ, maka juga pencernaan untuk mengolah ulat Hongkong sendiri juga perlu bekerja keras di situ, maka akan ada yang namanya penaikan suhu tubuh dan ini akan memperparah rasa gerah pada murai batu tersebut kan ya. Kemudian cocok akan kita berikan kepada murai batu yang lagi kekurangan protein. Ada yang sampai nyilet di situ ya. Karena mungkin perawatnya tidak tahu, ataupun perawatnya juga ini terlalu sibuk kerja dari pagi sampai sore sampai nggak sempat beli kroto mungkin ya. Dan di sini juga sebenarnya dia itu butuh nutrisi di situ, tetapi si perawat tidak mengetahui. Nah, ini juga lama-lama juga akan nyilet. Nah, di situ ketika dia sudah mengetahui hal tersebut, maka yang dibutuhkan adalah asupan nutrisi yang berlebih di situ agar kebutuhan tubuh dia itu terpenuhi dan juga nyiletnya juga akan sembuh di situ ya. Kemudian murai batu yang cocok akan kita berikan kroto yaitu murai batu yang sedang mengalami over emosi, dalam arti dia itu keadaan pencernaan itu bekerjanya terlalu tinggi, berputarnya terlalu tinggi, maka juga seperti tadi saya sampaikan suhu tubuhnya juga akan naik di sini karena mungkin perawatnya tidak mengetahui. Dia itu sibuk terus memberikan penjemuran. Dia sibuk memberikan pengumbaran di situ ya. Tidak diimbangi dengan ekstra puding yang sesuai di situ. Jadi wajar kalau ekstra puding seperti kroto akan cocok diberikan kepada murai batu yang over emosi, dengan tujuan ini akan menurunkan suhu tubuh dia ya, yang ini adalah naik di situ. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman ya, karena apalagi ya seperti itu tadi kita ambil kesimpulan bahwa kroto adalah ekstra puding yang sifatnya adalah tambahan. Ini teksturnya lembut dan tekstur dia itu paling mudah dicerna oleh organ tubuh dia, karena untuk
ekstra puding yang lain seperti ulet Hongkong, kemudian ulet Jerman, kemudian jangkrik, kemudian apa mungkin kelabang. Nah itu juga dia teksturnya keras di situ ya. Kemudian apakah kroto ini perlu diberikan ataupun efeknya semuanya bagus kalau diberikan kepada murai batu? Ya seperti tadi saya jelaskan di awal, menyesuaikan kondisi tubuh si murai batu gitu loh ya. Jangan cuman memenuhi kemauan dia, tetapi berikan sesuai dengan kebutuhan dia gitu loh ya. Jadi harus dibedakan ini antara kemauan dan kebutuhan agar tentunya juga ini efeknya bagus untuk kesehatan dia gitu loh ya. Tetapi beda lagi ceritanya kalau murai batu kalian itu cuman untuk gacoran di rumah. Sekiranya ini dikasih kroto kok gacor aja ya, ya kasih aja gitu loh ya. Kita nggak perlu memikirkan neko-neko ataupun settingan gitu loh ya. Yang perlu kita perlukan kan cuman untuk kelanganan di rumah agar gacor gitu loh ya. Nah itu. Tetapi misal kalau belum gacor dikasih kroto, ya kasih aja yang lain, bisa ulet Hongkong ataupun ulet kandang ataupun cacing, kan agar gacor gitu loh ya. Jadi ini juga menyesuaikan gitu loh ya. Kemudian kesimpulan selanjutnya juga kroto tersebut juga berbeda-beda fungsinya dari murai batu satu dengan murai batu yang lain itu ya. Jadi bisa kalian sesuaikan lah ya. Oh ini kroto murai batu saya itu oper birahi ibaratnya sudah kebanyakan protein, jadi nggak perlu lagi saya kasih kroto, walaupun dia itu kalau kita kasih itu dia tuh senang gitu loh ya. Ataupun oh murai batu saya itu sedang mengalami yang namanya over emosi di sini. Kemudian dia itu nggak suka dengan kroto tapi ya gitu ya. Nah kita bisa pakai alternatif lain juga, ekstra puding yang lain. Kita lihat itu yang terpenting adalah tekstur dia ya. Misalnya apa ya, bisa ulet bambu di situ ya. Kan kalian lihat di situ hampir sama ya. Jadi kulitnya tipis, kemudian dalamnya itu banyak air, dan ini teksturnya juga lembut di situ. Jadi masuk akal juga di sini. Karena saya yakin ada di suatu daerah yang mungkin sangat langka yang namanya kroto itulah ya. Tetapi pada faktanya murai batunya itu membutuhkan yang namanya ekstra puding yang teksturnya sama dengan kroto gitulah ya. Jadi bisa kalian ganti dengan ekstra puding yang lain. Nah itu. Jadi untuk ekstra puding kita akan bahas selain kroto juga ulet Hongkong sudah kemarin ya. Kemudian ulet kandang, kemudian ulet bambu ya. Kemudian cacing, kelabang. Nah ini kita akan bahas satu persatu di situ. Jadi untuk kalian yang merasa video ini masuk akal, kemudian mudah dipahami, boleh kalian like, boleh kalian subscribe agar tidak ketinggalan dengan video ya nantinya bila ada video yang baru. Karena kita akan buatkan video lebih banyak lagi kalau ini channel ini dapat dukungan dan juga dapat diterima oleh kicau mania semuanya gitu loh ya. Tetapi kalau nggak diterima ya buat apa gitu loh ya. Jadi kalau yang bermanfaat itu boleh dilanjutkan, tetapi kalau tidak bermanfaat ya kenapa dilanjutkan gitu loh ya. Kan nggak bermanfaat kan gitu ya. Dan perlu juga kalian itu menyimak dari awal, kemudian tengah dan akhir, karena dari awal itu walaupun cuman kelihatannya bertele-tele ataupun cuman cerita, ada yang bilang cerita, kebanyakan cerita gitu lah. Tapi ini juga nggak asal cerita gitu lah ya. Agar supaya apa? Ya
bisa dikaitkan, kemudian bisa dipahami dan mudah dicerna, dan tentunya harus masuk akal gitu loh ya.